Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti renungan harian keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ini, dengarkanlah satu lagu yang berjudul Kalau Bukan Kasih. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami sungguh bersyukur Engkau boleh perkenankan kami menikmati hari ini, bahkan juga ambil bagian dalam pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Dan inilah kami semua yang rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami benar-benar terarah kepada Engkau. Anugerahkanlah hikmat ya Tuhan, supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-9 berkata begini. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara-saudara, tema renungan di hari ini, praktikanlah empati dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan sederhana tapi sangat bermakna yang dapat kita renungkan di saat ini. Kira-kira kapan terakhir kali kita memberikan bantuan nyata kepada orang miskin, orang asing, atau orang-orang susah yang sangat membutuhkan pertolongan? Ini dapat kita jawab dalam hati kita masing-masing. Jika kita sering melakukannya, maka kita sudah menunjukkan ciri khas utama sebagai orang Kristen. Jika tidak, maka sesungguhnya kita belum menjadi orang Kristen sejati. Karena firman Tuhan secara jelas dan tegas mengatakan bahwa mengasihi adalah perintah yang paling utama. Termasuk tentu saja di dalamnya yaitu mengasihi orang miskin dan orang asing. Saudara-saudara, Keluaran 23 ayat 9 hadir dalam konteks kumpulan hukum yang menata kehidupan Israel sebagai umat yang telah dibebaskan dari Mesir. Perintah mengenai orang asing dalam bahasa Ibrani ger muncul berulang kali dalam kitab Taurat, Keluaran 22 ayat 21, Imamat 19 ayat 33, 34, Ulangan 10 ayat 18, 19.
menandakan betapa pentingnya ini dalam kehidupan bangsa Israel. Istilah ger menunjukkan pendatang atau orang yang tinggal di Israel tanpa hak milik tanah atau perlindungan keluarga, sehingga sangat rentan terhadap penindasan. Allah melarang orang Israel menindas mereka dengan alasan yang sangat teologis, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Mereka harus menjadi bangsa yang berbelas kasih, karena mereka telah mengalami belas kasih Allah terlebih dahulu. Perintah ini bersifat bukan sekedar aksi sosial, melainkan teologis. Sebab kasih dan keadilan Allah diwujudkan dalam kehidupan umat yang berelasi dengan orang lain, khususnya juga orang-orang lemah dan membutuhkan pertolongan. Dalam tradisi reform, perintah ini menegaskan prinsip imago Dei. Semua manusia, termasuk orang asing, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Teolog John Calvin menekankan bahwa hukum-hukum sosial dalam kitab Taurat menunjukkan kepedulian Allah pada keadilan universal dan menyingkapkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan hina, karena semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dari perspektif ini, kasih terhadap orang asing adalah bagian dari ketaatan umat kepada hukum Allah yang kudus, bukan sekedar sikap kemanusiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini memberikan pesan firman bagi kita semua. Ciri khas paling utama orang percaya yaitu mengasihi. Tanpa mengasihi berarti kita belum menjadi orang percaya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita menunjukkan sikap mengasihi, bukan melukai. Mari kita atau orang saling baku bantu, bukan baku banting. Baku topang, bukan baku tendang. Baku rangkul, bukan baku pukul, dan seterusnya. Jangan menindas atau merendahkan yang lemah, tetapi saling menopang sebagai satu tubuh Kristus. Bahkan, salah satu cara membuktikan kasih kita kepada Tuhan Allah, yaitu mengasihi orang-orang miskin, orang asing, dan yang membutuhkan pertolongan. Matius 25 ayat 35-40. Teolog reform asal Belanda yaitu Herman Bavinck, dia mengatakan, kasih Kristen tidak mengenal batas ras, suku, atau bangsa. Sebab Injil adalah kabar baik bagi semua orang yang terbuang dan terasing. Di akhir renungan ini, ada satu kalimat bijak yang berkata, lebih baik satu kasih yang dibuktikan lewat tindakan nyata daripada 1000 kasih yang sebatas teori dan perkataan belaka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang boleh memberikan kesempatan kami ambil bagian dalam pelayanan di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sangat berharga di saat ini. Biarlah firman Tuhan ini semakin memperbarui kami menjadi pribadi-pribadi yang mewujudkan sikap mengasihi terhadap sesama, termasuk juga bagi orang-orang asing, orang-orang miskin, orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kami. Diberkatilah semua anggota jemaat yang mengikuti pelayanan di saat ini. Tuhan pasti memberkati mereka dalam keluarga masing-masing. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan di saat ini. Tuhan memberkati kita semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Shalom.